Sayang dong. Sayang. Sayang mas, sangat sayang sekali malah. Sayang pastinya. Sayang banget. Jelas sayang banget. Sayang. Kalau ngobrol tiap malam ngobrol random aja, ngobrolnya kayak kerjaan sehari-hari ngapain aja. Kalau ngobrol bareng sih udah lama banget. Soalnya kan bapak saya kan sekarang sakit, udah sekitar 3 tahun. Jadi udah hampir 3 tahun lebih lah nggak ngobrol. Paling ya cuma interaksi biasa aja sih. Sebisanya dia nganggepin kalau saya ngajak ngomong. Terakhir kali tahun 2014 itu seminggu sebelum ayah meninggal, dan yang dibahas tuh rata-rata ya tentang keluarga sih, masalah keluarga, terus masalah anak, masalah ya pokoknya hal-hal yang lebih penting tuh menjurusnya ke arah keluarga sih mas biasanya gitu. Tadi sore ngobrol bareng tentang keluarga. Bicara sama ayah itu terakhir malam sebelum siangnya ayah dipanggil itu bahas tentang keluarga karena kita sering banget bercanda. Itu 2 hari yang lalu. Jadi memang aku karena tinggalnya jauh ya, merantau, nggak deket sama ayah di Lampung. Jadi aku komunikasi cuma lewat telepon, dan 2 hari yang lalu sempat telepon dan bahas apa? Biasa. Yang dibahas karena masih pandemi ya. Jadi ayah tuh emang sering khawatir banget. Maksudnya sama kesehatan aku, lebih karena aku kerja di rumah sakit. Jadi selalu nanyain kabar. Aku pun juga selalu nanyain kabar ayah gitu. Udah makan apa belum? Kesehatannya gimana? Seperti itu sih kurang lebih. Kali bicara sama ayah waktu 15 Juni 2014 itu ya bahas biasalah tentang keluarga sih. Nggak tahu, udah lama banget kayaknya nggak pernah ya, nggak pernah. Karena jarang, emang jarang. Maksudnya kalau saya di rumah sama keluarga ya kalau ngobrol malam gitu ya udah ngobrol rame-rame sama ayah sama ibu gitu. Kalau quality time sih karena nggak bisa kemana-mana ya ayah jadi di rumah aja. Jadi kalau quality time ya di rumah terus. Waktu itu sih terakhir kali apa ya, ngopi bareng sih mas. Minggu kemarin makan bareng. Quality time bareng ayah yaitu malam terakhir sebelum dipanggil itu kita masih quality time ngobrol bareng bercanda-bercanda. Itu bulan Februari. Jadi waktu bulan Februari kemarin karena belum pandemi ya di Indonesia, itu aku sempat pulang dan kita di situ quality time sama ayah gitu. Quality time bareng ayah itu ya waktu tanggal 15 Juni 2014 ya sampai 16 Juni 2014 dini hari sih, detik-detik sebelum beliau pergi buat selama-lamanya. Apa ya? Bisa jadi makanan yang gurih-gurih gitu sih, kacang-kacangan gitu. Ya dia doyan ikan laut gitu loh, pindang. Makanan kesukaannya sih banyak. Kalau makanan kayak cemilan itu paling martabak biasanya. Seringnya martabak manis. Terus itu kalau makanan beratnya ya kayak makan sayur pindang, kayak gitu, ayam bakar kayak gitu seringnya. Kalau ayah saya ini sebenarnya kalau makan nggak pilih-pilih sih, kebanyakan yang disuka itu ya makanan-makanan sederhana sih mas, yes, kayak sayur-sayuran gitu kan. Cuma kalau favorit bener kayaknya sih karena beliau orang Padang, jadi ya makanan-makanan Padang, jenis rendang, sate Padang, ya gitu-gitu loh. Iya ya. Makanan kesukaan ayah pindang. Ayah itu paling suka makan bakso. Selain makan bakso, ayahku itu tuh paling suka makanan yang berkuah-kuah, misalnya kayak sop, terus sayur-sayur bayam, seperti itu. Pokoknya makan-makanan yang berkuah. Ayah itu paling suka sama sambal belut goreng, juga nasi padang, terus ketoprak, itu favorit beliau banget. Baru seminggu yang lalu lah, hari Sabtu kemarin kalau nggak salah, habis kumpul-kumpul makan bareng. Itu 2014 itu. Makan bareng kemarin. Makan bareng sama ayah itu ya malam sebelum ayah dipanggil, itu benar-benar malam terakhir
makan, bercanda, ngobrol. Itu jelas Februari, karena waktu Februari kemarin aku kan pulang ke Lampung, jadi itu terakhir kali aku makan bareng sama ayah. Itu ya detik-detik saat beliau nggak ada sih, kita sempat makan bareng malam. Nggak pernah. Kalau bilang sih enggak, cuma lebih ke nunjukin interaksi aja. Kadang suka meluk ayah, kalau misalnya lagi kangen ya meluk. Terus kadang kalau enggak dia ngasih perhatian apa, mau minta apa gitu. Kalau ngomong sih jarang sih mas, cuman kebanyakan kita ini sebagai anak ya, bukan cuma saya sih, maksudnya keluarga saya sendiri, ya anak-anak ini kebanyakan ya hanya menunjukkan sikap aja gitu loh, maksudnya sikap yang intinya nggak bikin dia jengkel, nggak bikin dia kesel, terus selalu apa ya, nyenengin dia lah gitu loh. Pernah Enggak, gengsi. Pernah. Biasanya ngucapnya langsung, jadi kok sama ayah tuh biasanya aku langsung peluk, terus aku bilang aku sayang gitu. Nggak pernah. Lihat anaknya seneng aja, dia pernah bilang katanya kalau cukup ngelihat saya senang aja dia udah senang. Apa yang saya sama adik saya terpenuhi, dia juga udah cukup bahagia dengan itu semua. Yang bikin seneng kalau ngeliat anaknya pada kumpul, biasanya udah pada seneng sih, papa mama juga pada seneng. Apalagi ngeliat anaknya pada kumpul. Kalau ngeliat anaknya lagi susah, terkadang baru mulai ngerasa sedih. Kayak gitu aja sih. Kalau menurut saya sih ya banyak sih mas, ya entah mungkin mijitin dia gitu loh, terus mungkin sekedar apa yang bantuin apa sih ya yang dia kerjain, misalkan lagi apa mungkin ya apalah gitu loh, entah beres-beres atau apa, atau mungkin dandanin motor. Biasanya kan bapak saya sering dandanin motor tuh, ya bantuin gitu. Dia tuh nggak kelihatan kalau kita ini lagi ada masalah, munculin ke dia gitu loh. Dengan cara seperti itu sih. ya nurutin apa yang dia mau, nggak ngelawan. Menurutku yang bikin ayah senang itu kalau cucu-cucunya ada di rumah, bercanda bareng sama dia, lari-lari, itu bikin dia happy banget sih. Pasti kalau misalkan aku bisa pulang, maksudnya deket gitu loh, bisa pulang lagi ke kampung halaman, terus kerja di sana, deket sama orang tua, itu sih kayaknya impian semua orang tua tuh bisa deket sama anak. Dan yang kedua, kalau misalkan benar-benar udah ada yang bisa ngelepas anak gadisnya untuk bersama dengan pria yang baik, yang bertanggung jawab dan sayang sama aku, gitu, kurang lebih seperti itu. Yang bisa membuat beliau senang itu ketika anak-anaknya itu bisa bermanfaat buat sesama, baik itu negaranya, agamanya, dan semua orang. Ya mungkin lebih banyak ke cerita sih ya kalau saya, karena emang apa sih, baik kadang-kadang kalau sambil makan kan enaknya kita sambil cerita selama ini sih kalau cerita juga cuma cerita random sih, cuman menurut saya juga itu udah termasuk quality time saya gitu. Apa ya? Paling ini sih lebih ke kayak ngobrol, terus kalau nggak nyuapin ayah, kayak gitu sih. Ya mungkin lebih ke ngejaga pola makan dia sih. Biasa sering dia ngontrol aja, misalkan dia pesan apa nih yang kira-kira memang makanan ini mungkin makanan berat yang nggak bagus buat kesehatan dia, saya lebih ke hati-hati aja gitu loh mas. Sebenarnya sih kalau bisa ya pengennya sih nyuapin gitu loh, karena ya walaupun mungkin di situ situasi juga nggak mendukung kan, karena kan kita malu lah gitu kan, masa sih di tempat keramaian misalkan makan bareng nih mau nyuapin. Cuman ya mungkin arahnya ke situ sih mas, lebih ngontrol ke makanannya aja gitu. Sambilin makan mungkin sama nyuapin. Kalau punya kesempatan aku pengen sediain dia semua makanan yang dia mau makan. Aku pengen buat dia happy.
Kalau punya kesempatan sebenarnya aku tuh paling suka kalau misalkan di rumah jadi nyiapin apa ya, kayak nyiapin gitu. Misalkan ayah mau makan apa gitu, jadi aku ambilin sekalian. Misalkan terus kalau misalkan ayah pengen dibikinin minum apa gitu, terus kita sambil makan bareng aja, ngobrol gitu. Itu rutinitas setiap hari sih. Jadi apa ya, kangen aja gitu, udah lama nggak kayak gitu sama ayah. Ya mungkin lebih banyak ngobrol bareng sih, ngobrol bareng bahwa jadi seorang ayah itu nggak mudah ternyata. Bakal banyak minta masukan juga ke beliau bagaimana sih cara menghadapi segala sesuatunya saat menjadi seorang ayah. Terus bakal bahas mungkin perkembangan cucunya yang pertama ini. Pasti kayaknya beliau senang banget sih. Pernah, pasti pernah sih. Nggak nurut kali waktu zaman sekolah kan, bandel-bandelnya gitu kan. Maksudnya bapak udah kerja capek, kitanya sayanya nggak mau belajar. Udah, oh waktu itu pernah, jadi gara-gara pokoknya masalah bimbel sih tuh, jadi udah dibayar setengah harga gitu lah. Terus itu saya nggak masuk lagi, kayaknya nggak menghargai usahanya dia untuk nyari uang gitu buat saya. Kalau nyakitin ya pasti ada, pernah, sering paling. Kalau kita ngerasa sih pasti sering kan. Apa ya, kadang suka kalau dulu sih sering bantah kali kalau beliau nyuruh apa, kitanya enggak lah, males gitu. Paling kayak gitu. Terus sekarang ya karena beliau nggak bisa ngomong, paling ya cuma bisanya nangis ngeliat kalau kitanya nggak mau gitu. Sering mas, sering banget. Tapi yang nggak bisa saya ceritain semua sih, cuman ada hal waktu itu memang yang sering banget ya, orang tua ini kadang pengen sih ngelakuin hal yang terbaik buat anak. Misalkan apa yang saya melakukan gitu ya, kadang saya kan harus rundingan dulu nih. Memang yang pertama saya ajak bicara pasti ayah saya dulu gitu kan. Nah begitu saya ajak rundingan ya biasanya emang kadang ya kita sedebat gitu kan, ngasih sambil namanya orang tua kan ngasih saran yang baik dan benar gitu kan. Cuma terkadang saya ini orangnya ya lebih ke egois gitu loh mas, lebih mentingin diri saya sendiri. Kayaknya ini bang bener nih, ini nggak taunya gagal, salah. Terus udah gitu lebih ke ngeyel lah gitu kan. Terus pernah waktu itu juga ada hal yang mungkin buat beliau sakit hati itu, bukan sakit hati sih, jengkel mas itu. Saya tuh pernah ngelakuin hal ya, contohnya kayak ngebentak dia lah gitu. Karena waktu itu ada hal yang memang dia minta tolong sama saya. Ya menurut saya memang nggak bagus sebenarnya, tapi menurut versi saya teman, saran saya salah. Harusnya kan saya kasih tahu dia yang benar, maksudnya bukan kasih tahu sinyaran yang benar loh begini. Teman saya waktu itu malah main marah-marah aja, bentak dia gitu kan. Emang ya itu sifat penyesalan saya itu sampai sekarang, karena beliau juga sudah nggak ada gitu kan. Pernah ngelawan, bentak? Pernah banget waktu itu, tanpa aku sadarin ternyata ucapan aku itu nyakitin hati dia. Ada. Jadi dulu kalau misalkan waktu di sekolah gitu, apa ya, misalkan aku ingin apa gitu ya, terus aku minta sesuatu sama beliau, misalkan keperluan sekolah atau keperluan pribadi aku, terus beliau misalkan lagi nggak ada uang, terus misalkan belum bisa ngasih gitu, itu kelihatan gitu kalau hatinya tuh sedih gitu, nggak bisa nurutin apa yang aku pengen gitu. Itu yang bikin aku kayaknya aku jadi sadar gitu, oh daripada aku minta terus itu bisa ngebikin hati ayah luka gitu. Maksudnya permintaanku tuh nggak bisa ditoleransi gitu. Ya udah deh, mending aku diem gitu. Jadi aku semenjak aku udah selesai kuliah itu aku usahain untuk nggak minta sama ayah gitu. Kalau bisa sih aku yang ngasih ke ayah, jadi nggak minta yang aneh-aneh. Karena meskipun takutnya tuh apa yang aku pengen ayah tuh nggak bisa ngasih gitu loh. Kadang kalau misalnya ayah nggak bisa ngasih tuh, itu tuh bikin hati ayah tuh sedih, dan aku bisa ngeliat itu gitu. Kayaknya tuh dia kalau bisa, dia tuh pengen lakuin semuanya hal yang bisa ngebuat aku seneng gitu. Cuman kan nggak semua hal itu bisa dilakuin gitu, nggak semua hal itu bisa dimilikin.
itu aja sih gitu. Jadi kayak ngerubah sikap aku, oh aku nggak boleh minta sesuatu yang berlebihan gitu, takutnya ayah kecewa. Kecewanya bukan karena aku memintanya, kecewanya tuh beliau nggak bisa memenuhin gitu. Pasti pernah. Yang aku ingat banget waktu itu soal perbedaan pendapat. Saat aku kerja, aku pengennya di A, tapi ternyata ayah itu pengennya di B. Akhirnya kita debat ya. Saat itu mungkin aku membentak beliau, dan menurut aku itu nyakitin banget sih hati beliau. Itu sih diantaranya menurut aku nyakitin. Devi sekarang udah dewasa, alhamdulillah juga udah kerja. Makasih banget selama ini udah didikku, udah nggak pernah, jujur bapak itu nggak pernah marah-marah gitu, dia tuh nggak pernah gitu loh. Jadi dia orangnya sabar, jadi ya pokoknya aku makasih banget buat bapak di rumah. Semoga sehat terus, dan sampai saya nikah, sampai adik lulus sekolah, lulus kuliah, sampai nikah, bapak sehat terus. Devi minta maaf kalau misalkan ada salah, baik secara sengaja, kadang-kadang kalau lagi ngobrol atau lagi mungkin kayak cuma sekilas ngobrol doang terus ada perkataan yang nyakitin juga, aku minta maaf. Ya gitu sih pokoknya gitu. Aku sayang sama bapak, aku cinta sama bapak, ya pokoknya gitu. Ya mau bilangnya terima kasih Bu, udah bisa ngerawat saya sampai sebesar ini, terus itu masih mau bertahan buat menjaga keluarganya sampai bisa kayak sekarang ya, kayak gitu aja sih. Terima kasih udah maafnya ya, minta maaf kalau misalnya banyak salah kayak gitu ya. Bener-bener minta maaf, selama ini memang saya selalu banyak melakukan salah, selalu bikin hal yang buruk di belakang ayah saya dulu. Ya satu-satunya orang tua saya tinggal ibu, jadi ya mungkin baktian saya buat ngelimpahin ke ayah saya itu ke ibu saya ini gitu loh. Jadi banyak penyesalan lah pokoknya mas, dari kesalahan-kesalahan yang dulu sama ayah saya itu. Untuk ayahku yang sekarang sudah tenang di sana, saya sangat-sangat bangga sama ayah. Saya benar-benar berterima kasih sekali udah membesarkan saya selama ini, sudah memberi saya pendidikan yang cukup, terus sabar gitu loh menghadapi anak-anaknya yang sampai sekarang mungkin belum bisa bahagiain ayah. Sampai ayah sekarang udah nggak ada, walaupun jaraknya udah berapa tahun, cuman sampai sekarang tuh masih kerasa kalau ayah tuh masih ada gitu di sini. Ya itu aja sih mas. Ya terima kasih udah dari kecil mendidik saya, besarin saya. Mungkin saya banyak salah ya selama ini, belum bisa membahagiain orang tua lah. Pokoknya I love you untuk ayah. Ayah, terima kasih untuk cinta luar biasanya, terima kasih untuk pengorbanan semasa hidupnya. Sekarang gak ada lagi yang bisa diucap selain doa dan I miss you. Aku pengen beritahu kalau aku tuh di sini baik-baik saja. Sebenarnya jarang cerita sih. Kalaupun aku nggak baik-baik saja tuh, aku nggak pernah cerita sama ayah gitu. Karena ayah pasti sedih gitu. Banyak sebenarnya. Banyak masalah-masalah pribadi yang pengen aku kasih tahu ke ayah. Cuman karena rasa sayang aku ke ayah, itu yang ngebuat aku nggak terlalu terbuka gitu. Apa kesulitan aku di sini, bagaimana keadaan aku di sini. Ya, saya selalu bilang, ya I'm okay gitu. Saya nggak kenapa-napa, aku baik-baik aja di sini. Ya dari situ aku kayak terbiasa aja gitu. Nggak ada yang perlu diceritain sih sebenarnya ke ayah gitu. Banyak hal
maksudnya hal-hal sedih itu tuh nggak perlu aku ceritain ke ayah gitu. Cukup aku bilang aku sayang sama ayah, aku baik-baik aja, udah gitu aja yang ingin aku kasih tahu tiap hari ke ayah. Meskipun kayak gitu sih, tapi namanya orang tua pasti tahulah ya gimana bisa ngerasain apa yang anaknya rasain. Tapi aku sedemikian rupa apapun kesulitannya aku di sini, aku akan bungkus itu dengan hal yang membahagiakan biar ayah tuh tenang gitu. Meskipun aku jauh dari ayah tuh nggak khawatir sama aku gitu. Udah itu aja sih. Yang jelas aku sayang banget sama sosok ayah, luar biasa. Beliau sangat luar biasa di dalam hidup aku. Beliau nggak pernah bilang kalau beliau tuh sayang sama aku gitu, tapi aku bisa ngerasain gitu. Kalau sedewasa apapun aku, sedewasa apapun itulah pokoknya, ya aku tetap di mata beliau tuh anak kecil gitu. Itu yang aku rasain, gimana sesayangnya ayah ke aku tuh kayak gitu. Kamu di mata ayah tuh tetap anak kecil, anaknya ayah gitu. Buat ayah, walaupun ayah udah nggak ada di samping aku sekarang, di tengah-tengah keluarga, aku yakin pasti bapak di sana juga, ayah di sana masihlah merhatiin kita walaupun di dimensi yang berbeda. Terima kasih buat segala perjuangannya, buat pendidikan kerasnya yang aku kira dulu ayah itu nggak sayang sama aku. Ternyata baru sekarang aku sadar pendidikan keras dari beliau itu buat nempa aku, karena aku anak pertama. Aku harus jadi contoh buat adik-adik aku. Aku harus bisa jagain keluarga aku, ibu, adik-adik, terus buat anak juga istriku. Terima kasih segala bimbingannya. Dan pasti aku banyak banget salah sama ayah. Aku mohon maaf banget segala sesuatu, entah itu dari perilakuku, lisanku, selama aku jadi anak belum bisa bahagiain ayah. Yang pasti aku pengen ngasih tau ke ayah, ikrar aku untuk lulusin adik kuliah sampai sarjana itu udah tercapai. Sekarang adik juga udah kerja, walaupun yang mungkin masih pindah-pindah, belum nemuin tempat yang pas. Terus aku juga mau ngasih tahu ayah, aku sekarang udah nikah. Lihat, aku udah punya anak. Ini cucu ayah yang pertama, namanya Keiza. Seandainya ayah masih ada, pasti ayah seneng banget nih sama cucunya yang lucu. Tenang di sana ya. Walaupun aku gak pernah bilang sayang atau cinta sama ayah, aku punya sikap sendiri untuk ekspresiin gimana rasa sayang aku ke ayah. Aku cinta ayah. Dan selamat hari ayah untuk semua ayah di seluruh dunia.